Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat roti teflon, roti kacang hijau. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya. Bahan untuk membuat selai kacang hijau sudah aku tulis lengkap. Bagi kalian nanti yang kurang jelas, silahkan cek kolom deskripsi. Nah, cara pembuatan selai kacang hijau, untuk kacang hijaunya ini sudah aku cuci bersih. Kemudian siapkan air, tunggu hingga mendidih, lalu masukkan untuk kacang hijaunya. Lalu rebus hingga kulitnya pecah atau mekar ya untuk kacang hijaunya. Nah, kalau sudah mekar seperti ini, kurang lebih ini tadi 20 menit ya. Kemudian tunggu hingga airnya benar-benar menyusut. Nah, kalau sudah menyusut, kemudian matikan apinya, lalu tuang ke penghalus. Kalian bisa menggunakan blender ataupun food chopper. Dan di sini akan aku tambahkan untuk gula pasir, kurang lebih 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya haluskan. Setelah halus, lalu aku akan tambahkan di sini untuk susu. Susunya bebas ya, mau susu UHT atau susu kental manis yang diberi air juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian aku akan siapkan wajan. Gunakan api yang sedang cenderung kecil, kemudian masak untuk kacang hijau yang sudah kita haluskan tadi dan tambahkan dengan 1 sendok margarin. Dan juga supaya warnanya tampak hijau, aku tambahkan pewarna makanan atau pasta pandan. Lalu tambahkan juga untuk 1 sendok maizena, 1 sendok makan ya. Kemudian masak hingga kental dan meletup-letup, airnya menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian dinginkan. Kalau sudah dingin seperti ini, teksturnya akan menjadi sedikit kaku atau keras ya. Nah, kemudian di sini aku akan siapkan bahan untuk membuat roti. Nah, bahan untuk membuat rotinya di sini aku menggunakan bahan yang sederhana aja. Jadi di sini aku siapkan ada gula pasir, tepung terigu, pilih yang pro sedang ya, kemudian margarin, telur, ragi roti, susu bubuk, perisa pandan, serta air hangat kuku. Jadi jangan air panas ya. Nah, pertama aku akan kembangkan terlebih dahulu untuk raginya. Kurang lebih 4 gram ya untuk raginya, dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu berikan air hangat kuku kurang lebih 50 ml, lalu diamkan hingga 3 menitan. Nah, di sini aku akan mencampur untuk bahan kering, ada tepung terigu, kemudian susu bubuk, gula pasir, lalu telur, dan tambahkan untuk ragi yang sudah mengembang. Nah, di sini aku mengulennya dengan menggunakan food chopper ya, supaya warnanya cantik. Aku akan tambahkan di sini dengan perisa pandan atau pewarna hijau. Kemudian akan aku aduk hingga tercampur rata. Kalian bisa mengulennya dengan menggunakan tangan ya. Nah, dengan menggunakan alat ini akan menyingkat waktu dan juga tenaga. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan untuk margarin, lalu mix lagi hingga menjadi kalis dan elastis. Kalian juga bisa mengulennya dengan manual kurang lebih 10 menitan. Nah, kalau sudah menjadi kalis dan elastis seperti ini, tidak sobek saat kita lebarkan ya untuk adonannya, itu tandanya sudah kalis. Kemudian akan aku pindahkan ke wadah, lalu akan aku diamkan selama 30 menit dengan ditutup rapat.
Nah, setelah 30 menit adonannya sudah mengembang, kemudian akan aku bagi untuk adonan ini menjadi 12 bagian dengan berat masing-masing 40 gram ya. Nah, ini sudah terbagi rata semua dengan berat 40 gram. Lalu kemudian aku akan isi di bagian tengahnya dengan menggunakan selai kacang hijau yang kita buat tadi. Di bagian tengahnya seperti ini, jadi pipihkan terlebih dahulu ya untuk adonannya, adonan roti, lalu isi di bagian tengahnya dengan selai kacang hijau. Kemudian bulatkan, lalu kalau sudah bulat ini agak ditekan supaya agak sedikit pipih ya. Lakukan kembali hingga semuanya terisi dengan selai kacang hijau. Jadi pipihkan terlebih dahulu adonan, di tengahnya isi dengan selai kacang hijau. Lalu kemudian buat bulatan pipih hingga semuanya selesai. Nah, kalau sudah semuanya selesai, kemudian tutup ya dengan menggunakan serbet supaya kulit adonan itu tidak mengering. Lalu biarkan selama 20 menit. Nah, lalu kalau sudah akan aku biarkan selama 20 menit. Nah, di sini aku menggunakan teflon ya yang aku kasih alas kertas baking paper, kemudian akan aku masukkan untuk adonan yang sudah dibentuk bulat, lalu panggang dengan menggunakan api yang kecil. Dan untuk teflonnya ini berikan tutup, panggang selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian akan aku balik untuk rotinya. Kemudian panggang lagi selama 10 menit. Jadi total untuk memanggang roti kacang hijau ini selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kemudian akan aku angkat untuk roti kacang hijaunya. Nah, di sini aku memanggangnya dengan 2 wajan ya, yang satu teflon, yang satu menggunakan teflon happy coil. Nah, untuk menggunakan teflon happy coil ini juga sama, untuk wajannya aku berikan alas kertas baking paper. Kemudian di 10 menit pertama juga nanti akan aku balik. Nah, di sini juga gunakan api yang kecil saja saat memanggangnya. Nah, setelah 10 menit akan aku balik seperti ini. Lalu kemudian panggang kembali selama 10 menit. Nah, kalau sudah kemudian angkat lalu dinginkan. Di sini aku juga buat varian yang aku berikan sedikit biji wijen ya untuk di bagian luar daripada rotinya. Nah, untuk memberikan biji wijen pertama olesi terlebih dahulu dengan sedikit air di permukaan
adonan roti, lalu berikan biji wijen, kemudian tekan sedikit. Nah, ini yang diberi biji wijen juga akan aku panggang dengan menggunakan teflon, sama ya. Panggang 10 menit pertama, kemudian setelah 10 menit balik dan biarkan selama 10 menit lagi. Dan setelah itu kemudian angkat lalu dinginkan. Nah, seperti ini ya yang dikasih taburan biji wijen. Oke, kalau sudah seperti ini sudah dingin ya. Kalian bisa lihat untuk bentuknya sangat cantik dan lucu. Nah, untuk melihat seperti apa tekstur di bagian dalamnya seperti ini. Dan hasilnya juga lembut seperti kalau kita oven. Nah, ini resep praktis ya buat kalian yang tidak mempunyai oven, bisa gunakan teflon. Nah, aku mencoba untuk menggigitnya dan teksturnya lembut. Juga dikombinasi dengan selai kacang hijau itu rasanya pas, mirip roti bakpia zaman dulu ya, bakpia basah gitu. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, roti teflon atau roti kacang hijau ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.